Iya, yang di depan maju lagi setengah baris lagi. Lihatnya lebih mantap. Ya, silakan maju setengah baris lagi. Baik, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, mulai dengan mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh qori kita Al Ustadz Bapak Aceng Rahmat Mubarok. Kepada beliau kami persilakan. panjang.
تحيتهم يوم يلقونه أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Pak Hikmah Malakasari, Bapak cuma nampaknya beliau tidak hadir karena kesehatannya. Kita bersama-sama mendoakan Pak Kuat semoga Allah segera menyembuhkan penyakit Pak Kuat dan Pak Kuat bisa sehat kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Satu ketua bidang dari Yayasan Masjid Al Hikmah Malakasari yaitu Bapak Ustadz Insinyur M. Aminul Mufid. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati segenap pengurus masjid lingkungan Kelurahan Malakasari, yang kami hormati pengurus Forkomas Malakasari, yang kami hormati Ketua RW dari 01 sampai dengan 10 di Kelurahan Malakasari. Begitu pula yang kami hormati para Ketua LMK dari RW 01 sampai RW 10 Kelurahan Malakasari. Yang kami hormati wabil khusus untuk guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Insinyur Kiai Haji Hafi Amin. Yang kami hormati para hujaj, para tokoh masyarakat, asatizah yang mungkin namanya tidak kami sebutkan satu demi satu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Syukur alhamdulillah di dalam kesempatan pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah baik di masjid ini atau di kediaman Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di rumah Allah ini dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua yaitu untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini Allah catat sebagai amal ibadah kita sebagai bekal untuk kehidupan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada penghulu alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita yang hadir di tempat ini Allah pun akan memberikan syafaat uzmah kepada kita semua atas petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadiran yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili segenap pengurus Yayasan Masjid Al Hikmah
Yang pertama kali berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini. Hal ini membuat kami berbahagia, berbangga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena bisa hadir ke tempat ini memenuhi undangan daripada Forkomas yang pada saat ini pun adalah kami sebagai tuan rumah atau yang bertempatan untuk melaksanakan subuh keliling yang setiap hari Sabtunya kita selalu mengikuti tausiah-tausiah. Mudah-mudahan sekali lagi kita pun akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan yang diberikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ar-Rahman al Quran khalaqal insana al-bayan subhanahu wa ta'ala ila ma'alana innaka hakim. Subhanallah wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dari kita sebagai pendidikan mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan Allah SWT. Salam, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga di sini telah hadir kita harus sampai 10 bisa kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Namun kepada pengurus di Masjid Al-Hikmah, Pak Kuat sedang sakit dan tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan ikhlas dan ridho kita pada suatu Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan pula yang kurang yang sehat di lingkungan RW rumah ini sehatnya walafiat. Pada hadirnya Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini kita berada di Al-Hikmah. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan dan DKM Masjid Al-Hikmah yang telah menyediakan saran dan prasarana. Mudah-mudahan amal ibadah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Iman Sulaiman SEFM yang sudah memberikan sambutan selaku Ketua Umum Forkomas. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kita sampai pada acara inti yaitu tausiah atau kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Insinyur Kahfi Amin dengan tema jadilah pahlawan Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan kedudukan. Pada Pak Ustaz yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya para pimpinan baik masjid, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, wabil khusus Anda saya yang sedemikian luar biasa hadir walaupun sudah. Sebelum saya menyampaikan hal yang insya Allah saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya biasa membuat catatan kecil yang berisi ayat-ayat di dalam pembicaraan pembahasan, sehingga lembar-lembar yang ada ayat-ayat itu apabila sudah tidak digunakan mohon ditempatkan pada tempat yang benar. Kalau tidak, kalau
agar kalimat-kalimat suci dari Allah Rabbul Alamin dapat terkompensasi sesuatu yang kurang berguna. Itu catatan dari saya. Kita memulai. Alhamdulillah wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hatamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan. Apapun yang telah Allah anugerahkan, kita mampu jadikan sebagai ibadah kepada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah mengutus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita sehingga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal yang sudah kita lakukan benar menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini saya mengusung sebuah tema untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam sejarah peradaban umat manusia, orang-orang yang menegakkan ketakwaan, yang beriman, pasti dia berhadapan dengan tantangan, fitnah, hambatan, dan ujian. Pasti. Apalagi saat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memberikan sesuatu yang sangat istimewa bagi manusia. Manusia ini berbeda dengan malaikat. Manusia diberikan hak pilih. Mau beriman atau tidak? Bukankah Allah menyatakan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ditunjukkan manusia dua jalan. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Pilihan-pilihan itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Ada konsekuensi. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang kafir. Ada konsekuensi masing-masing. Saat kita benar-benar memilih, menetapkan hati, menetapkan cara hidup kita menjadi orang yang benar-benar beriman, maka tantangannya luar biasa. Karena yang dijanjikan Allah juga sangat luar biasa. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita? Kita ingin fid dunya hasanah, kita ingin fil akhirati hasanah, kita ingin waqina adzabannar, kita ingin menjadi penghuni surga, penghuni jannah. Tantangan yang paling luar biasa di dalam Al-Quran Karim, Allah mengingatkan, sejarah peradaban umat manusia mencatat apa yang Allah peringatkan. Di dalam lembar yang Bapak Ibu pegang, mudah-mudahan, mohon maaf kalau jumlahnya terbatas, saya mengambil dulu ayat yang tertera dalam surat At-Taubah maupun surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Di dalam surat As-Saff ayat 8 bunyinya hampir sama. Yuriduna,
liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutim nuri walau karihal kafir. Mereka orang-orang kafir itu berkehendak memadamkan cahaya Allah, memadamkan al-Islam, memadamkan iman Islam yang ada dalam kehidupan kita. Biafwahi, dengan mulut-mulut mereka, Allah tetap menyempurnakan, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ada upaya yang sangat luar biasa, bentuknya yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut pertama? Caci maki, duli, hinaan. Muhammad sebelum menjadi Rasul, akhlaknya sudah terpelihara oleh Allah sedemikian hebat. Para kafir Quraisy itu memberi gelar kepada Muhammad. Apa gelar Muhammad? Al-Amin, yang terpercaya. Begitu Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul, mendakwahkan al-Islam, apa yang terjadi kemudian? Muhammad Rasulullah yang oleh Allah dinyatakan la'ala khuluqin azim, setinggi-tinggi perangai yang pernah ada dalam kehidupan ini, masih dikasih panggilan. Apa panggilan hinaan itu? Ada sahirun, tukang sihir. Ada syairun, penyair. Ada kahir, dukun. Yang paling gawat, majnun. Pengulangan sejarah para rasul terdahulu sama. Mereka tidak bawa akal, tidak bawa golok. Yang mereka lakukan adalah mendakwahkan. Tapi apa yang terjadi yang mereka terima? Bahasa anak-anak hari ini, anak-anak muda, dibully, dihina, dicaci. Kalau para nabi saja yang seperti itu dicaci, apalagi sekelas ustaz, sekelas ulama, sekelas kita. Paling tidak, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pasti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila diseru, diajak mereka itu untuk menjadi orang yang beriman, apa jawaban mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah aku harus beriman seperti orang-orang yang bodoh, yang konservatif, yang otaknya terbelakang, yang belum dewasa? Itu sufaha. Yang tidak tahu zaman, yang ketinggalan, itu sufaha. Jadi jangan heran kalau Anda menyatakan kebaikan, kebenaran di tengah-tengah masyarakat, Anda akan berhadapan dengan semua itu. Hinaan, cacian. Bahkan ketika saya baca majalah tahun 30-an, tahun 20, di negeri ini, dulu negeri ini namanya Hindia Belanda, ulama-ulama yang mengajarkan kebaikan itu dipanggil dengan bahasa Jawa Timuran, Sontoloyo.
Kalau nggak percaya silakan cari majalah tahun 30-an. Saya cari tuh. Pak Hatta, buku itu saya cari majalah-majalah di tahun 30-an. Saya dapati majalah Al-Islam, Pembela Islam, Al-Lisan dan sebagainya. Di negeri ini ulama dipanggil Sontoroyo. Itu era tahun 20, era tahun 1910 dan sebagainya. Apakah cukup dengan hinaan? Rupanya tidak. Sekarang naik dengan isme ideologi, ajaran, bisikan manis dan sebagainya yang tertata pemikiran seolah-olah itu baik. Saya ambil contoh yang paling luar biasa. Ini di tahun 1902 sampai 1940. Negeri ini belum namanya Indonesia. Namanya apa? Hindia Belanda. Umat Islam terjajah. Bahasa anak-anak muda ismin. Apa ismin? Miskin. Kaum pedagangnya hancur berantakan di bawah tekanan kekuasaan rentenir. Alhamdulillah tampil seorang tokoh, seorang kiai haji sekaligus pedagang, namanya Haji Samanhudi. Saya yakin yang umurnya 30 ke bawah, 40 ke bawah nggak tahu siapa Haji Samanhudi. Tapi yang umurnya di atas 70, 60 tahun mesti tahu Pak. Dulu ada pelajaran sejarah Indonesia. Siapa Pak Haji Samanhudi? Beliau yang bikin perkumpulan, baik itu pedagang maupun pembeli. Lahirlah Serikat Dagang Islam. Yang umurnya di bawah 40 yakin nggak pernah baca. Yang umurnya di atas itu nggak pernah ngerangin lagi. Ya buta lah dengan sejarah masalah. Samanhudi membuat Serikat Dagang Islam berbeda dengan Budi Utomo, berbeda dengan gerakan yang lain. Kalau Budi Utomo itu anggotanya para bangsawan, priai Jawa. Nggak mungkin rakyat jelata jadi anggotanya. Alhamdulillah Serikat Dagang Islam itu beranggotakan jutaan. Serikat Dagang Islam itu punya anggota lebih dari 5 juta. Di saat yang seperti itu masuklah ajaran. Apa ajaran yang masuk? Sosialisme. Orang yang menawarkan sosialisme menyampaikan pemikiran. Sosialisme itu sama dengan Islam. Di dalam Islam itu surat Al-Ma'un begitu luar biasa. Apa surat Al-Ma'un? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bagaimana Islam mendidik setiap pemeluknya jangan sampai jadi pendusta agama. Apakah kalian tidak memperhatikan pendusta agama? Siapa? Yang acuh tidak acuh, acuh tak acuh kepada yatim, menghargai anak yatim, tidak memelihara yatim piatu, tidak punya tanggung jawab terhadap fakir miskin, sehingga tidak mampu dan tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Itu contoh. Orang sosialisme menyatakan kami sama dengan itu. Apa yang terjadi kemudian?
bukan sosialisme saja yang masuk, lahir komunisme. Pada saat Serikat Dagang Islam sudah berkembang, lahir dari Serikat Dagang Islam itu berubah menjadi Partai Serikat Islam, partai pertama di negeri. Namun di tengah-tengah itu meminjam bahasa pepohonan. Pohon mangga ada di sana, tapi ada yang kelihatannya daunnya sama, batangnya sama warnanya, tapi sebenarnya bukan pohon mangga. Namanya apa? Benalu. Lahir Benalu dari Serikat Islam, dari Serikat Dagang Islam muncul Serikat Merah Islam. Serikat Merah Islam pelan-pelan berubah. Serikat Merah Islam menjadi Partai Komunis Indonesia. Emang dari mana PKI? Para pimpinan PKI itu, Serikat Merah Islam, ngajinya sama paling kita tadi. Jangan dikira. Banyak di antara mereka lulusan pesantren, antri, tapi mereka belajar dididik di mana? Di Uni Soviet. Murid-murid Stalin, murid-murid Lenin. Berubah menjadi Partai Komunis. Isme masuk, mengotori, menjadi Benalu dan menghancurkan pohon itu sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Mereka berontak, meminjam bahasanya berontak kepada Belanda. Tapi yang dibunuh bukan Belanda. Siapa yang dibunuh? Pak Kiai. Kalau Pak Hatta hidup zaman itu, Pak Hatta udah masuk. Jangan-jangan Pak emang juga sama ya Pak? Udah masuk. Pembantaian dimulai tahun 1930-an di Banten. Pimpinan PKI itu pakai gelarnya Kiai Haji. Emang misbah siapa? Haji. Ikhwatiman, begitu luar biasa merasuk. Pembantaian pun berjalan. Pembantaian yang begitu hebat 1948, peristiwa Madiun. Yang dibunuh bukan lagi ratusan puluhan kiai, santri, tapi ribuan. Peristiwa Kanigoro, peristiwa Jawa Timur dan segala macam pembantaian yang begitu hebat. 1965. Mohon maaf kalau saya meminjam data. Apa yang terjadi di bumi pertiwi ini belum seberapa. Belum seberapa. Ketika saya membaca sejarah pertarungan penegakan komunis oleh Lenin, Stalin, warga negara Rusia yang dibantai oleh Stalin, Lenin, berapa kira-kira? 45 juta. 45 juta Pak. Ketika di RRT mau cek top bertarung dengan Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen itu nasionalis, kapitalis, ketemu dengan komunis, berantem. Terjadi perang yang begitu luar biasa. Sun Yat-sen kalah sama pengikutnya. Lari dari RT masuk ke Pulau Formosa.
yang sekarang namanya jadi Republik Taiwan. Kebenaran saya pernah belajar di Taiwan, jadi hafal saya. Saya belajar di Taiwan. Berapa yang dibantai oleh Mao Zedong? Lebih dari 50 juta. Kalau dibanding dengan jumlah warga negaranya, memang kecil apa besar? Jumlah warga negaranya angkanya sudah M, 1 miliar, diambil 50 juta, berapa persen? Belum seberapa kekejiannya dibanding dengan Pol Pot. Walaupun jumlah yang dibunuh Pol Pot menurut angka dibanding RRT kecil 2,5 juta, tapi dari warga negara yang berapa? Kekejamannya nggak tanggung-tanggung. Kalau Allah yarham Otto Iskandar-Dinata, tahu Otto Iskandar-Dinata? Menteri pada era Soekarno, kepalanya dipenggal, badannya dilarung ke lautan, kepalanya ditinggal di atas pasir di daerah Maut. Keluarganya mengambil kepala itu dibawa ke Bandung. Dia orang Bandung, dimakamkan di wilayah Bandung. Itu bagi Pol Pot kecil. Kepala warga negara Kamboja itu yang menentang beliau dipajang, Pak, Bu, dipajang. Pol Pot itu kerjanya. Jadi maha benar Allah. Saat Allah mengingatkan dalam tulisan yang saya tulis di situ, sebelah kanan, paling bawah kiri, kanan, yang paling kiri hurufnya tebal. Kullama qadu nara lil haq adfa'ha wa yas'auna fil ard fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap mereka menyalakan teror, penindasan, harbun, penindasan, teror, Allah tetap memadamkan. Dan mereka tidak akan pernah berhenti itu melakukan kerusakan. Wa yas'auna fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kenapa sedemikian kejam? Pertanyaannya, sedemikian bencinya kepada orang yang beriman. Itu baru komunisme. Belum lagi ada isme yang lain. Apa? Kapitalisme, demokrasi dan segala macam. Nanti kita sudah bilang, Pak, beda demokrasi menurut Islam. Ada beda. Itu diakui. Ketika sudah hancur berantakan tuh Irak, hancur tuh yang namanya Afghanistan, baru tuh para pemimpin Amerika Serikat menjawab pertanyaan, apa yang melatar belakang? Kan Saddam Hussein nggak punya senjata racun. Enteng mereka jawab. Ini ungkapan yang diabadikan oleh seorang jenderal dari Indonesia, namanya Z.A. Maulana, Allah yarham.
Salahnya itu kenapa mereka banyak minyak? Kita mau ngambil minyaknya, merampas hak-hak orang lain. Nah, ikhwatiman, isme itu luar biasa, melahirkan manusia-manusia. Pertama, setengah beriman, setengah kafir. Baca Al-Quran surat An-Nisa, saya tulis di situ ayat 150. Mereka menggiring dengan ismanya, dengan ajarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Itu lanjutan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 151. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul bermaksud memisah Allah dan Rasul, menyampaikan, mengungkapkan, mempropagandakan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di. Kami beriman, kami terima Islam sebagian, kami tolak yang lain. Kami tolak sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka bermaksud membuat ajaran yang berbeda di antara keduanya. Namanya boleh Islam, tapi ajarannya berbeda. Maka jangan heran muncul tuh sekte, disebut sekte. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Drus, ada Karamita, macam-macam. Maka di Indonesia ada lagi Nusantara. Bukan Nusantara. Bukan saya nyebut. Ayat taqidu baina dzalika sabila. Yang paling gawat tidak mengimani benar. Ngomongnya iman tapi sebenarnya tidak beriman. Saya ini sih rekaman yang terabadikan dan tidak akan menghapuskan sebelum dia tobat nasuha. Ada seorang umat, mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. orang yang tidak mengimani hari akhir, orang yang tidak mengimani tentang azab kubur, siksa kubur, orang yang tidak mengimani hari yaumiddin, orang yang tidak mengimani pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir, orang yang tidak mengimani adanya surga dan neraka. Kalau tidak mengimani surga dan neraka, apa yang terjadi kemudian? Apa? Nggak ada itu halal haram, nggak ada hak dan tidak ada batil. Yang ada adalah baik sepanjang itu menguntungkan. Itu loh Pak.
Makanya cara berpolitiknya, cara nyari duitnya, pokoknya udah tambah melarat dengan COVID. Betul nggak? Ditambah apa lagi? Iya. Biaya apa lagi yang harus turun? Biaya apa lagi yang harus turun? Biaya apa lagi yang turun? Pendek kata, mereka senang di atas penderitaan manusia. Karena diajarkan ini oleh Allah jauh-jauh hari sudah dinyatakan. Tulisannya agak kecil di tengah-tengah Pak. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Mereka manusia-manusia yang digambarkan Allah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka bilang hidup ini cuma di dunia aja. Kami mati, kami hidup, itu cuma waktu aja. Gak ada Tuhan. Tuh. Saya pada saat jadi ketua salah satu ormas Islam, namanya Persatuan Islam, saat beberapa puluh tahun yang lalu, ketua pimpinan wilayah, ada seorang peneliti dari Amerika Serikat, namanya Jeremy Melchick. Dia ingin ketemu dengan saya dari Wisconsin University, Amerika Serikat, dengan bahasa Indonesia yang sangat fasih. Mr. Kafi, kita mau ketemu dengan Anda. Kita akan ngobrol tentang organisasi Anda di Jakarta maupun tingkat nasional. Kapan kita ketemu? Ketemu lagi lah. Saya bertemu, disaksikan dengan beberapa teman-teman. Karena dia mau meneliti tentang organisasi saya, maka saya siap dengan data-data organisasi. Tapi begitu ketemu, pertanyaannya beda. Saat itu zamannya lagi Ahok. Ingat nggak krisis Ahok? Pertanyaannya luar biasa. Kaget saya. Mr. Kafi, kenapa umat Islam itu dilarang oleh agamanya mengangkat orang kafir jadi pemimpin? Saya, mohon maaf, saya anak Betawi, lahir mak saya orang Betawi, bapak saya orang Kulon. Betawinya naik, dalam hati nih gila juga nih orang. Kita udah siapin itu data, nanyain apa sebabnya orang Islam itu dilarang mengangkat orang kafir di luar Islam. Saya bersyukur terlintas pertanyaan saya menjawab dengan pertanyaan lagi. Saya tahu Amerika Serikat itu kemerdekaannya berumur lebih dari 200 tahun dibanding Indonesia yang belum apa-apa. Tapi kenapa ya negeri yang begitu luar biasa, mutakhir, teknologi yang hebat, belum pernah ada tuh perempuan jadi pemimpin negara, belum pernah jadi presiden. Anda mengajarkan tentang hak asasi manusia, tapi kenapa? Saya balik tanya, diam kaget. Nah, menurut ibu-ibu kenapa? Saya punya hadiah nih. Siapa yang bisa menjawab benar? Kasih hadiah. Umroh gratis, kita ketemu di sana. Ada yang bisa jawab? Wah, balik lagi ya. Bapak-bapak.
Pertama, mereka walaupun sebajingan apapun, kelakuan mereka banyak bajingan, tapi mereka taat kepada agamanya. Di dalam agama Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, ini mohon maaf Bu, ini studi perbandingan agama. Perempuan itu berkumpul ratusan ribuan jutaan, belum disebut berjamaah kalau belum ada seorang laki-laki atau lebih. Kenapa? Karena di dalam agama mereka perempuan itu setengah manusia. Nggak percaya. Baca paper. Saya bukan mengenakan. Bahkan yang Martin Luther lebih gila lagi ngajarin. Pokoknya nggak enak deh Bu dengerin. Kaget dia nggak berani jawab. Karena mukanya berubah, akhirnya saya jelaskan. Saya kurang berhak untuk menjelaskan kepada Anda kenapa itu bangsa Amerika tidak pernah mengangkat perempuan menjadi kepala negara. Seharusnya Anda mampu menerangkan kepada saya. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan. Kami di dalam Islam, hidup kami diajarkan ada dunia dan ada akhirat. Dan kami dididik untuk bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Ada aturan. Ada halal, ada haram. Ada hak, ada batil. Kalau kami mengangkat seseorang menjadi pemimpin, bukan manusia yang terikat halal, haram, hak, batil, dia patuh, maka akan berantakan hidup kami. Akan berantakan. Sekarang aja Menteri Pendidikan ini, Pak Karim, mau berani-berani menghalalkan zina yang terjadi dalam dunia pendidikan. Ini contoh konkret. Maka seluruh ormas Islam menentang beliau. Pak Kakar menyatakan, kalau kami mengangkat pemimpin yang tidak beriman, saya tadi ngerinding kalau membacakan. Janganlah kalian taat kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Terlarang Pak, hukumnya haram. Haram. Jangankan yang kafir, munafik saja. Ngerinding saya tadi begitu ayat itu dibacakan. Munafik itu punya tanda berapa sih? Ada yang 3, ada yang 4. Yang satu? Yang satu? Kalau bicara dusta. Kalau dia janji. Apalagi ya? Apa? Mau ngangkat pemimpin yang begitu? Apabila dia berjanji, kita bilang, mana janjimu? Kau ingkari janji. Kalau seorang istri bilang sama sang suami begitu, si istri bilang apa? Kepo. Mana janjimu Bang? Pulangkan aku ke rumah orang tua. Itu kalau masih muda. Kalau udah nenek-nenek dia harus dada. Ngomong dusta, janji
Begitu diamanahi, malah dia cari duit di atas penderitaan. Apabila dia bertengkar, dia melampaui batas. Pak, saya bilang kepada Jeremy Mancing, kami terlarang, kami terikat, makan kami saja harus halalan thayyiban. Katakan, kita perlu zat hewan, perlu daging, betul? Perlu daging kan? Indonesia kekurangan daging. Lahirlah kebijakan impor daging. Impor dagingnya dari mana? Dibacain nggak tuh? Bismillah, Allahu Akbar. Enggak. Kalau nggak dibaca, haram. Jadi dari mana dia masuk? Sapi halalan thayyiban, tapi begitu tidak disembelih atas nama Allah, haram. Kami butuh pemimpin yang tahu itu, menjamin kebijakan yang mereka buat harus mampu menjamin kami makan dari yang halalan thayyiban. Itu baru urusan makan, belum urusan nyari rezeki, kerja dan sebagainya. Ada pemikiran yang nyeleneh, daripada nganggur ke Pulau Seribu, mendingan dibikin pas kasino. Pak, mending kalau kasino, Pak. Saya beruntung, gini-gini juga saya di tempat kerja pangkatnya senior manager di Astra Group. Jadi kalau belajar ke luar negeri sering, makanya saya bukan insinyur, Pak, karena saya nggak selesai kuliah saya. Banyak ngelayap, kalau kata anak Betawi bilang banyak ngelayap ke Jepang, Taiwan, Filipina, Thailand itu saya sering, Pak, kayak ke Kerawang aja saya. Di Thailand dalam rangka menarik devisa, kita lagi musimnya nudis, tahu nggak nudis? Haram hukumnya berpakaian. Kalau haram hukumnya berpakaian artinya belanja. Jadi ada pantai yang di mana tingkat privasinya itu tinggi, sehingga dia boleh belanja, malah haram hukumnya pakai pakaian. Itu detailnya dikembangkan. Orang Indonesia mau niru, kan devisanya tinggi. Udah mau bikin kasino, bikin. Suatu saat saya ditugaskan menjadi sekjen pertemuan 23 negara para pimpinan perusahaan yang top. Akhirnya kita mau rencana dilakukan di Bali. Tempatnya kita pilih, Pak. Begitu kita datang, kan kita harus survei. Apa? Survei. Begitu datang ke sana, salah satu hotel yang ternama, ya ampun, dilihat haram, nggak dilihat rupanya baru ngomong di sono, baru berapa menit, tahu-tahu sudah ada di sono, Pak. Belum lagi di pulau sebelah. Cepat ya kalau kemaksiatannya. Cepat. Apa pemimpin yang seperti itu? Negeri ini mayoritas Muslim. Aneh dan ajaibnya Muslimnya, mohon maaf,
Lagi ngapain? Kalau anak Betawi bilang, begitu nempel ke tembok, itu bukan kata Helga. Begitu nempel aja ke tembok. Jadi mat pelor ya. Kata anak Betawi bilang, banyak orang tidur. Padahal tantangannya hebat. Itu saya beri contoh. Yang munafik saja dilarang, apalagi yang kafir. Saat kita ini tidur, mohon maaf dalam tanda petik, nggak bangun sadar tentang apa yang kita anut. Apa yang kita anutnya? Al-Islam ada dalam dada kita, iman. Maka oleh Allah, kalau kita ingin dimuliakan, kewajibannya sangat luar biasa, mengikat kita, yakni menolong agama Allah. Kita lihat lembarannya sebelah kiri. Saya ambil 2 ayat saja. Ini ngomong-ngomong kita sampai jam berapa? Boleh ke jam 10 juga boleh. Ada 2 ayat yang saya ingin terangkan. 2 ayat, jangan banyak-banyak lah. Apalagi yang udah tua. Itu kan menjadi istimewa ya Pak ya. Gampang lupa, susah ingat. Pertama, surat Muhammad ayat 7. Perintahnya tegas Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, yang pegang, yang pencipta alam. Bukan Allah yang ditolong, agama Allah. Yang kita yakini, yang kita imani, aturan hidup yang benar-benar kita imani, perlu dipelihara, perlu ditolong, tegak dalam hidup. Intan surullah yang surga, pasti Allah menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Rupanya menolong agama Allah bukanlah hanya milik umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi para nabi terdahulu pun sama. Allah mengabadikan di dalam surat As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawari nahnu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Seperti ungkapan pertanyaan Isa ibnu Maryam kepada pengikutnya, murid-muridnya. Man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan menolong agama Allah? Mereka spontan menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Pagi ini kalau kita ditanya, siapa di antara bapak dan ibu yang akan menolong agama Allah? Jawaban bapak ibu, man ansari Allah. Jawaban kita, nahnu ansarullah. Harusnya seperti itu. Maka di dalam Islam jauh-jauh hari ada istilah bela negara, ada bela agama.
Apa bedanya bela agama, bela negara? Kalau cuman bela negara, masuk terjerembab kepada sikap yang disebut asobia. Dia harus dilandasi dengan semangat bela agama. Itu mengapa lahir revolusi jihadnya Hasyim Asy'ari. Allah ya. Jadilah 10 November. Jangan-jangan anak muda kagak tahu nih sejarah 10 November. Ya, dia kagak tahu lah. Karena kita nggak mau tahu sejarah orang tua kita sendiri. Kita punya semangat kalau ditanya, ente masih ingat gak nama engkong ente? Masih ingat siapa nama engkong? Nama babe engkong ente masih ingat? Namanya aja pada kagak ingat, apalagi perjuangan. Namanya aja udah pokok cek sudah mah. Apalagi perjuangannya. Dan kita tidak memiliki, mewarisi semangat juang orang-orang tua kita. Itu loh Pak. Ini penyakit. Tapi bukan pemuda-pemuda di sini sih. Pemuda di sini sih. Karena orang tuanya seperti Ibrahim alaihissalam yang bawa salam jasa anaknya Ismail. Ya Pak ya. Ikhwatimah, kalau bela hanya negara, maka masuk kepada asobia. Man mata ala asobia. Rasulullah bilang, Laisa minni, bukan dari kalangan. Maka harus ada semangat bela agamanya. Itu loh Pak. Cuma kalau meminjam kesehari-harian nih, semua bangsa Indonesia punya hak, punya kewajiban membela negara, kan gitu ya? Punya kewajiban, punya hak. Tapi apakah semua bangsa ini bisa masuk tentara? Bisa? Yang masuk mah tidak semua. Yang bisa memenuhi persyaratan. Ya Pak ya? Semua anggota tentara itu punya juga pasukan elit. Boleh nggak? Bisa nggak? Semua tentara itu jadi pasukan elit? Enggak juga. Siapa yang bisa? Yang memenuhi persyaratan. Ngomong-ngomong, ente punya persyaratan ini. Hebatnya di dalam Islam, untuk menjadi pembela Islam semuanya harus memenuhi persyaratan. Ditekan, didorong, harus memenuhi persyaratan. Karena di kewajiban melekat. Apa? Saya mengajak Bapak Ibu buka surat Al-Fatih ayat 8 dan 9. Ayat 8 itu tugas Rasul. Walaupun dalam ayat yang lain tadi Korin aja baca luar biasa. Itu bagaimana tugas Rasul. Tugas Rasul itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Tadi tambah lagi wada'iyan ilallah wa sirajan munira. Biiznihi wa sirajan munira. Nah, saya ambil yang pendek aja. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad, syahidan, menjadi saksi, menjadi suri tauladan,
menjadi contoh bagi umat manusia. Wa mubasysyira, yang menyampaikan kabar gembira, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan akhirat, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Wa nadhira, juga memberi peringatan, kehinaan di dunia, kehinaan nanti di akhirat, ada neraka, ada siksa kubur dan sebagainya. Wa nadhira, maka tugasnya wada'iyah ilallah, seru kepada jalan Allah. Gitu loh, itu tugas Rasul. Nah, tugas kita nih umatnya, kalau benar ingin jadi penolong agama Allah, ini kewajiban pertama, litu'minu billahi wa rasul, wa tu'azziruhu, menguatkannya, meningkatkan iman kepada Allah dan Rasul, menguatkan al-Islam, wa tuwaqqiruhu, menyebarluaskan Islam, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, kalian bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Tugas kita ini pertama, ningkatin iman kepada Allah. Kenapa? Iman itu diterangkan oleh Rasulullah, yajidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, pertanyaannya pagi ini sedang bertambah atau berkurang? Saya bikin lingkaran, di dalamnya ada hadis Rasulullah untuk mengecek ini imannya lagi naik atau lagi turun. Nah, ya, cuma ngecek, saya nggak berani ngecek, tapi ambil hadis sebagai barometer, apa ini sedang naik atau sedang turun. Rasulullah bilang begini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Ngeceknya gampang, kata Rasulullah mah. Apabila seseorang di antara kalian melihat kemungkaran, putuskan kemungkaran itu dengan apa? Kekuatan yang kalian miliki. Ya dah, kekuatan, kekuasaan. Kalau nggak mampu, nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, loyo, lung, mesti 7L. Ya, putuskan kemungkaran itu dengan lisan, fabilisan. Keluar tuh tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan. Forum komunikasi masjid menolak, menyatakan begitu, lisan, tulisan. Kagak bisa juga. Udah loyo, lemes lagi, nulis aja kagak bisa. Ngomong aja udah keluh, takut dia. Takut diapain tuh? Penggaringan nggak ngebul, tau nggak? Wah, itu istrinya ngomel begitu. Tapi istri di sini sih enggak. Kalau nggak bisa juga, tapi kau doa terus, diem aja, ngedumel aja. Tahu nggak ngedumel? Yang begitu kata Rasulullah apa? Wadhalika ad'aful, yang demikian itu selemah-lemah. Kayaknya sih di sini sih bang lemah itu. Lemah iman nggak, Pak?
sudah lemah keadaan kita, gimana harus kuat ya? Para ahli sepakat cuma satu jalan awal, yakni tadabbur Al-Qur'an Karim. Mau tidak mau kita tekun kepada ayat-ayat tauhid, tekun kepada apa yang diajarkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan cinta kepada Rasul, tapi apa yang diajarin enggak dilakukan. Ya Tuhan, di mana cintamu? Kalau sang istri bilang, kemana dulu kau janji padaku? Kau mencintai, kau segala-galanya bagiku. Mari kita ambil contoh, pertanyaan konkret kecil sederhana. Dalam 24 jam yang sama kita diberikan, sama nggak 24 jam? Berapa ratus menit kita wajibkan diri kita baca Quran? Waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kalau untuk jadi qori mungkin kita udah telat, tapi paling tidak baca Qurannya udah tartil. Berapa menit wajib ini? Padahal sama 24 jam dikasih. Ya Pak ya? Tergantung nih. Baru setengah ain aja, setengah rukuk matanya udah. Tapi kalau nonton Liverpool, nonton MU, emak-emak di sini sih kagak nonton film-film sinetron, nonton. Nggak ya Bu ya? Nggak telat. Baca Qurannya aja udah mulai. Baca Quran itu ditingkatkan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mengerti, dari mengerti dia memahami, menghayati. Sudah sampai di mana? Makanya sengaja saya giniin Pak, karena saya yakin Bapak nggak bawa Quran, yakin, ya kan Pak? Ya mohon maaf nih Pak, saya sih terus terang aja lah, biar terang terus. Nah ini waktu iman itu baru Al-Quran, belum lagi hadis Rasulullah. Kita benar ya mencintai Rasulullah. Kalau benar mencintai Rasulullah, nggak akan mungkin kita makan pakai tangan kiri. Sungguh. Kenapa? Karena Rasul bilang makan pakai tangan kiri, minum pakai kiri. Pekerjaan siapa? Setan. Mau nggak disebut setan? Nggak mungkin. Begitu tadi dibacakan azan, kita lakukan nggak untuk menjawab? Itu yang diajarin Rasulullah kepada kita. Masuk masjid, kita mencintai Rasulullah, jangan lupa tahiyatul masjid. Siapa yang ngajarin? Kita bilang cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak lakukan. Cintamu hanya di bibir saja. Bagaimana dimuliakan? Bagaimana kuat? Bagaimana merasakan lezatnya iman? Ini mohon maaf, kalau saya terus terang ketimbang muji-muji tapi enggak. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah, ini yang disebut kewajiban pertama untuk memahami Al-Quran, memahami Rasulullah dengan ajaran yang menuntun kita. Sayangnya, mohon maaf, level kita kalau angka di sini banyak para guru. Ada angka merah sampai di mana tuh angka merah? 5, 6, biru hitam. Kira-kira kalau rapot angkanya berapa kita?
Lihat aja kelakuan kita sehari-hari. Sesuai nggak dengan apa yang diajarkan Rasul? Sayangnya kita juga tidak belajar tentang apa yang diajarkan Rasulullah. Kurang belajar kita. Tapi saya yakin kita punya tekad. Dua hal ini adalah mutlak. Luar dari itu bahaya. Kewajiban berikutnya di sini disebut menguatkan. Menguatkan itu sesudah kita pelajari, kita lakukan, kita wujudkan. Kalau bahasa keringnya, learning by doing. Itu bahasa kerennya. Kita punya kewajiban meluaskan. Mulai dari keluarga sendiri, andai tolan tetangga. Keluarga itu mutlak karena kita diperintah ku anfusakum. Itu mutlak. Makanya kalau punya istri udah cantik tapi nggak nutup aurat juga, kesian. Kesian bu. Ibu mau nggak berpasangan nanti sampai jannah dengan suami ibu? Mau nggak? Mau. Taat loh. Si bapak pernah ngomong sama istrinya, kita akan berpasangan sampai nanti dia menikah. Ini loh, menguatkan pertama dari rumah tangga terus keliling. Maka saya berterima kasih, bersyukur memiliki saudara-saudara yang begini berkumpul pada waktu-waktu yang telah kita tanggung. Dan kita ditegaskan meluaskan ke seluruh. Maka mau tidak mau kita menjadi orang yang benar-benar memahami, melaksanakan perintah Rasul. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu. Rasul menyatakan sampaikan dari yang hadir kepada yang tidak hadir. Kita punya kewajiban menyampaikan. Namun di dalam pelaksanaan, ibarat pohon, makin tinggi anginnya makin kencang nggak? Jabatan makin tinggi, godaannya makin besar. Maka ingat, siapapun kita, dimanapun kita berada, perintah Allah untuk menyelamatkan kita. Waktu sadihu bukratan wasasawasi. Tidaklah kalian bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Zikirnya jangan tenang. Kalau ini berjalan, apalagi watawasau bil haq watawasau bis sabr, nggak mungkin Bapak menerima amplop sobokan. Ikut iman, saya khawatir ibu-ibu nanti ngomelin saya karena tugas di dapur masih minum. Ini baru ayat itu. Bagaimana kita akan diterjunkan kalau benar kita menjadi penolong, pembela al-Islam. Kepada Allah juara, kita bermohon kekuatan, bermohon kesabaran, agar kita mampu menerapkan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, menerapkan perintah Rasulullah dengan kita sallallahu alaihi wasallam, agar Allah meneguhkan kedudukan kita dan menolong kita apapun yang kita ada. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You